Ada banyak sekali pilihan aksesoris yang dapat kita pilih untuk menunjang keberlangsungan hidup flora dan fauna yang kita pelihara. Ada pengatur suhu yang bisa membuat suhu airnya mirip dengan habitat aslinya, ada pembuat arus yang bisa membuat arus seperti di habitat aslinya, dan lain-lainnya. Semua aksesoris tersebut bersifat opsional bagi setiap flora dan fauna, karena setiap makhluk hidup punya habitatnya masing-masing. Dan di sini kita akan membahas tentang beberapa aksesoris akuarium yang umum dipakai para penghobi ikan. Yang pertama ada wave maker. Bentuknya seperti kipas angin dinding, tapi ini dipasang di dinding akuarium dan bisa diarahkan sesuai keinginan. Dan wave maker ini berfungsi untuk membuat arus dalam akuarium agar terjadi pergerakan dalam akuarium. Beberapa ikan memerlukan ini karena di habitat aslinya, ikan tersebut pasti sudah terbiasa dengan keadaan air yang berarus kencang. Jadinya, kita harus mengikuti keadaan habitat ikan tersebut agar ikannya nyaman berada di akuarium. Heater adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghangatkan air akuarium dan dapat disetel kehangatannya. Biasanya, heater ini diperlukan pada treatment ikan yang sedang sakit atau masa penyembuhan dan disetel pada suhu 32 derajat Celcius. Dan perlu diingat, penggunaan heater ini menyebabkan air menjadi hangat dan dapat mengurangi kadar oksigen dalam air. Maka dari itu, ketika kalian menggunakan heater, harus dibarengin dengan pergerakan arus air di permukaan yang sekiranya mumpuni, agar pertukaran oksigen dalam akuarium dapat terjaga dan kadar oksigen yang masuk ke dalam air pun akan jauh lebih banyak. Fungsi alat ini berbanding terbalik dengan heater. Chiller ini berfungsi untuk mendinginkan air akuarium, dan alat ini pun juga lumayan jarang orang yang punya, karena biasanya akuarium yang pakai chiller ini isinya ikan mahal yang berasal dari perairan yang agak dingin dan sangat sensitif terhadap suhu air. Untuk harga sih pas saya lihat di online shop lumayan mahal dibanding heater. Bagi sebagian besar penghobi, penggunaan aerator ini wajib bagi beberapa ikan, misalkan ikan mas atau ikan koki, ikan koi, dan lainnya, karena aerator dapat mensuplai oksigen ke dalam air. Padahal dia udah pakai filtrasi dari pompa, dan outputnya juga bisa membuat pergerakan di permukaan air yang cukup besar, walaupun tidak menghasilkan gelembung di permukaan air. Menanggapi hal ini, jadi begini ya, air akan banyak mengandung oksigen jika di permukaannya banyak bergerak, karena semakin banyak gerakan air di permukaan, maka akan semakin banyak pula oksigen yang masuk ke dalam air. Lampu UV ini berfungsi untuk membasmi atau membunuh bakteri jahat yang tidak tersaring di media mekanikal, dan letaknya ada di dalam chamber terakhir filtrasi kalian dan harus sendirian. Jangan pernah dicampur. Karena jika dicampur dengan media lain, lampu ini akan membunuh banyak bakteri baik pengurai kotoran. Pompa atau pH ini berfungsi untuk menyedot air dari dalam akuarium dan diarahkan masuk menuju filtrasi untuk dibersihkan. Dan setelah dibersihkan, air kembali ke akuarium, dan begitu terus selanjutnya. Powerhead ini posisinya harus terendam air agar dapat berfungsi dengan baik. Dan fungsi air di sini sekaligus untuk mendinginkan dinamo agar suhu kerja tetap stabil dan tidak overheat, yang ujung-ujungnya bikin powerhead kalian rusak. Walaupun ini lumayan perlu, yaitu untuk menjalankan filtrasi yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup ekosistem di dalamnya, tapi bagi beberapa ikan,
Dia dapat hidup sehat dan tanpa masalah walaupun tanpa filtrasi sama sekali. Jadinya kita bisa bilang kalau ini opsional saja. Selanjutnya, ini adalah solusi bagi kalian yang ingin suhu airnya agak dingin, tapi ngerasa kemahalan buat beli chiller. Kipas ini bisa dibilang sama dengan kipas pendingin yang biasa ada di PC. Dan untuk kipas ini, hanya dapat menurunkan suhu air kurang lebih berkisar 1-2 derajat saja, tergantung banyaknya air dan jumlah kipas yang digunakan. Tapi banyak juga kok yang make, dan lumayan efisien. Siapa sih yang nggak mau lihat keindahan ekosistem buatannya dengan jelas? Apalagi kalau posisinya ada di indoor, pasti pencahayaan kurang maksimal. Dan lampu inilah jawabannya. Walaupun lampu ini sifatnya opsional dan hanya untuk penerangan saja, tapi dalam dunia aquascape, ini adalah suatu kewajiban yang harus ada untuk keberlangsungan hidup tanaman. Karena cahaya lampu ini akan menggantikan sinar matahari ketika posisi tank tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup, agar tanaman tetap mendapatkan nutrisi yang cukup. Oke, jadi segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.